dan satu yang mau diusahakan tentang literasi, Bu. Nah, ada prakarsa perubahan yang saya buat menguatkan interaksi sosial antara guru dengan murid dan murid dengan murid dengan melaksanakan kegiatan yang positif, yaitu kegiatan carisan membaca nari setiap Senin. Nah, kita kan dengan apa namanya, Bu, tujuannya itu kan menguatkan budaya membaca pada anak dan meningkatkan kompetensi pada anak. Nah, kita kan sudah punya aset yang kita miliki itu perpustakaan, tapi perpustakaannya juga belum jalan ini. Jadi untuk awal mula permulaannya kita membuat program ini dengan usul anak juga kemarin, dan anak mengusulkan adanya kita membaca bersama-sama biar yang belum bisa membaca bisa membaca. Terus kemudian kan kita membuat programnya ini dengan menggunakan baca. Di sini ada pertanyaan, Bu, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan membaca anak sekaligus menguatkan interaksi sosial antara guru dengan murid dan murid dengan murid secara positif, arif dan bijaksana. Ibu berikan, Bu. Yaitu lanjutkan untuk yang membaca nyari tiap hari Senin. Nah, itu dimasukkan, itu bagus sekali. Itu sambil memancing anak-anak yang belum bisa membaca supaya bisa membaca. Mudah-mudahan nanti lama-lama kan anak-anak yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Nah, itu dilanjutkan. Terus untuk yang kedua, masing-masing kelas itu kalau bisa di anak-anak gemar membaca. Nah, itu masing-masing guru membuat program bagaimana supaya anak itu tertarik untuk membaca perpustakaan. Kita manfaatkan, kita sudah dapat bantuan perpustakaan dari SD yang rekrut ya. Nah, itu kita manfaatkan. Bukunya masih bagus-bagus. Nah, itu supaya anak-anak mempunyai minat membaca. Itu dilaksanakan, masing-masing kelas harus selalu memotivasi anak supaya membaca. Berarti kan kita tetap itu kita harus bersama. Iya, harus bersama dengan masing-masing guru kelas. Semua guru kelas dilibatkan. Tadi kan seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam membuat perencanaan itu kita melibatkan murid, Ibu. Jadi berdialog dengan murid dan menampung aspirasi mereka, Bu, untuk menguatkan ide di tahap awal tadi itu. Dan kemarin kan anak-anak juga sudah saya tanyakan, mereka inginnya membaca itu menyenangkan. Terus kalau bisa di perpustakaan itu buku nanti boleh dibawa pulang. Tidak apa-apa, itu yang penting disantet. Penting anak-anak bawa pulang itu tersantet. Meskipun belum ada petugas khusus ya, sementara guru kelasnya. Jadi misalnya anak mau minjam bawa pulang, yang penting tersantet. Nah, itu berarti programnya masuk tetap di hari Senin atau gimana? Ya, untuk yang hari Senin itu kan tapi sudah yang membaca nyari kita. Nah, bisa ditambah dengan hari lain. Misalnya hari Sabtu. Seperti itu, hari Sabtu anak-anak boleh membaca, kan malam minggu nggak belajar. Nah, itu bisa digunakan, bisa membuat untuk pojok baca. Sepertinya di kelas belum ada. Itu harus diadakan pojok baca, itu masing-masing kelas harus ada. Jadi dan bukunya nanti anak-anak bisa baca. Jadi misalnya membawa buku satu tumpuk ini untuk dibaca. Nanti kalau sudah selesai ditukarkan lagi di perpustakaan. Jadi tiap hari itu seperti itu. Tiap hari anak-anak harus dibiasakan di waktu-waktu luang itu anak-anak membaca. Ya. Dan membacanya tidak harus pergi ke perpustakaan, tapi bisa di ruangan. Selanjutnya nanti kita jawab sama teman-teman. Melibatkan guru. Sudah, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Sa'id Sa'idun Mubarak. Kaifa halkunna? Bil khairi walhamdulillah. Masih semangat? Masih. Wawa hari ini akan meminta bantuan kalian sedikit nih terkait dengan tugasnya Wawa untuk mengerjakan aksi nyata 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, kita di sini akan membuat satu program yang nanti untuk kalian sendiri yang melihat aset apa yang ada di sekolah yang kita miliki. Aset itu adalah sebuah kekayaan yang ada di sekolah yang kita kaya, yang belum kita lakukan bisa kita buat ya. Mau tanya nih, kira-kira menurut anak-anak yang terpenting ketika di sekolah kalian harus bisa apa? Belajar. Harus bisa apa kalau belajar itu? Menulis dan membaca. Oke, berarti bisa membaca dan menulis. Yang paling penting, yang paling pokok, membaca dulu atau menulis dulu? Membaca. Kita tahu ya, kalau beberapa teman-teman kita ada yang masih belum bisa lancar membacanya, ya kan? Ya. Nah, berarti kira-kira kegiatan apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Ya, apa yang harus kita lakukan? Belajar membaca dengan cara apa ya? Kira-kira ya? Dengan cara Iya, mentaati peraturan dengan cara apa toh biar bisa lancar membacanya? Membaca dengan suara yang keras atau nyaring. Jadi penting tidak itu kita belajar membaca atau membiasakan kegiatan membaca. Dengan cara bagaimana di sekolah nanti anak-anaknya kalau kegiatan membaca itu yang gimana sih gitu loh. Pengennya tuh yang seperti apa? Yang menyenangkannya yang bagaimana ya? sambil main. Aku bisa membaca sambil bermain emangnya. Apa ya kira-kira ya? Ketika membaca itu apa yang kita butuhkan? Ketika kita sedang belajar membaca, kita butuh apa? Ayo, Orang yang membantu. orang yang membantu. Gimana orang membantu? Membantu supaya tidak berisik, biar kita membacanya Ya. konsentrasi. Jadi, kegiatan membaca yang seperti apa yang kalian inginkan? Apa sih gitu loh? Apa sih biar kalian itu jadi rajin membaca itu? Apa keinginan kalian? Coba. Apa? Bukunya apa? Bukunya dihias. Oh, diwarnai. Oh, ini karena bukunya tidak berwarna, jadi kalian ingin mewarnai. Oh iya, bagus. Terus apa lagi? Coba, kalian kalau ketika membaca pasti ingin tempatnya itu yang nyaman, yang bersih, yang apa lagi? Yang ada Kipas angin. oh yang dingin, yang ada kipas anginnya. AC. Biar tidak kepanasan. Berarti apa yang harus kita usahakan di dalam kelas? Belajar. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Iya betul, kelasnya dibersihkan. Kemudian perlu tidak adanya pojok baca. Ya. Di kelas kalian sudah ada pojok baca belum? Yuk. Oh belum. Berarti besok pelan-pelan kita buat bersama ya. Pojok baca di belakang itu nanti dibereskan. Kemudian butuh hiasan ya kan? Dihias, ditempel-tempel. Terus besok kita juga bisa barangkali ada teman-teman di rumah yang mempunyai
tikar atau alas yang sudah tidak digunakan bisa disumbangkan ke sekolahan. Nah, ditaruh di belakang kelas itu untuk membaca. Jadi nanti bisa pinjam buku di perpustakaan. Ketika istirahat dibawa ke kelas, ya kan, di pojok baca. Kemudian sambil enak-enak kita bisa membaca. Bisa lagi pinjam di perpustakaan, kemudian tuh kita duduk di bawah pohon yang rindang sambil membaca. Asik tidak? Asik. Kalian boleh pinjam buku di perpustakaan dan membawa kemanapun tempat kalian yang kalian merasa nyaman untuk membaca. Ya, jadi kita harus apa? Aset kita harus kita gunakan. Kita sudah punya buku-buku banyak. Dulu kita tidak punya buku-buku banyak, ya kan? Sekarang sudah punya, berarti kita harus gunakan dong. Tidak hanya didiamkan saja. Nanti ilmunya tidak masuk-masuk kalau kita tidak mulai membaca. Gitu kan? Ya tidak? Tempatnya yang bersih. Berarti yang kita butuhkan untuk melancarkan membaca itu kira-kira apa, Mas Fahri? Biar kita lancar membacanya, yang kita butuhkan tadi itu dengan cara membaca apa? Dengan keras, dengan nyari. Kira-kira setuju tidak kalau nanti ada program seperti itu? Setuju. Setuju.